Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Oke teman-teman, saya akan berbagi informasi ke teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman ya yang kerja di kerang ya, atau ingin kerja di kerangkul ya, saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana saya kerja di kerangkul ya, kerang tiram ya. Ya, mungkin saya sudah tidak kerja di sana, tapi saya akan berbagi pengalaman saya ke teman-teman ya. Kerjanya itu supaya kerja di kerang tiram itu enak, bagaimana caranya ya. Oke teman-teman, sebelum nonton videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya, supaya saya bisa bikin video lebih bersemangat lagi. Oke, langsung saja ke intinya. Nah, kalau saya dulu kerja di kerang kul ya, pabrik kerang itu kan sudah ada 2 tahunan lebih ya. Nah, dari pengalaman itu, dulu awal mula saya kerja di kerangkul itu ya kan saya cuma kerjanya di pabrik ya. Dan di pabrik itu tidak pernah ke laut. Cuman karena kerjanya itu mulai jam 4 pagi. Jadi kita itu bangun jam 4 pagi, nanti persiapan kita pakai baju, pakai pakaian kerja, terus siap-siap, terus berangkat ke bak sinjang atau ke gudang atau tempat pengupasan. Nah, ini adalah tempat sebenarnya ini berat teman-teman ya. Dari pagi itu jam 4 sudah mulai nyalakan lampu, lampu dinyalakan semua. Setelah itu hidupkan air. Nah, setelah hidupkan air, persiapan apa aja yang dipersiapkan seperti kita pakai sepatu, pakai sarung tangan karet ya, pakai sepatu karet, pakai apa itu, baju untuk kerja ya, itu kapa ya, kapa. Baju kapa ini saya rekomendasikan ke teman-teman fishing ya. Baju kapa ini sangat tipis tapi bagus untuk fishing ya. Karena apa? Ini bisa menyaring kotoran. Jadi misalnya air laut itu sangat kotor ya. Nanti banyak sekali kayak plankton, kayak bakteri-bakteri yang di laut itu, parasit-parasit ya. Teman-teman bisa pakai itu supaya nanti tidak gatel ya. Itu sangat bagus, saya rekomendasikan ke teman-teman. Nah, dan misalnya ya pagi-pagi ya, itu kalau misalnya kemarin itu misalnya hari Minggu ya, itu hari Minggu sudah dituang ya, dituang semuanya, sudah dituang, sudah diratakan. Tali-talinya dipisahkan ya. Kalau tempat saya itu ada yang waktu itu dipisahkan ya, dipukul pakai palu, jadi agak lama. Dan mungkin di tempat lain itu digunting ya teman-teman, dan digunting itu tali-talinya gampang, cepat putus dan cepat dibuang. Kalau saya dulu itu talinya itu dipukul ya, diwadain kagu, dibawa ke bawah dan dibuang ke mesin penghancur kelit ya. Itu agak ribet ya. Kalau di tempat lain tali itu langsung digunting, setelah itu ditarik ya. Dan supaya tali itu tidak panjang dan bisa ditarik lebih mudah ya. Itu lebih simple ya. Nah, kalau di tempat lain juga ada yang itu kulit-kulitnya yang ukurannya sudah besar-besar ya, itu dipakai lagi untuk media tanam ya. Biasanya
ajuma atau ibu-ibu yang pekerja orang-orang Korea itu dia akan menyimpan kulit kerang dan disimpan di wadah namanya kagu. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah keranjang. Dan bisa dibaca dalam bahasa Korea itu kagu atau kontainer. Kontainer itu kadang orang Korea itu ngomongnya itu kagu atau kontainer ya. Baguni bukan baguni. Ada dalam bahasa Korea tapi itu di sana tidak menggunakan bahasa namanya keranjang atau apa baguni lupa pokoknya eta nama juga gagu dan kontainer ya, kontainer atau kontainer ya. Nah setelah itu teman-teman sebelum narik ya, kita kan misalnya di depan ajuma itu kerangnya sudah habis ya, teman-teman itu tarik ya sekitar sampai mau jatuh ya, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti semakin dekat semakin itu semakin cepat dan kita jadi capek ya teman-teman. Jadi tariknya sebanyak mungkin tapi jangan sampai terlalu maju ya. Nah itu, dan tali-talinya itu kan kita punya tongkat ya, kita ikat dengan tali supaya tongkat itu tidak licin ya teman-teman, diikat. Jadi teman-teman bisa cari caranya mengikat tali itu di tali simpul pramuka ya, simpul tongkat ya, teman-teman bisa cari seperti itu, diikat dari ujung kepala ya, dari ujung tongkat ya sampai ujung bawah itu diikat dengan tali supaya kalau misalnya teman-teman ingin narik kerang itu tidak licin ya. Nah dan misalnya nanti pakai sarung tangan ya, sini saya rekomendasikan ke teman-teman sarung tangannya itu pertama adalah sarung tangan kain ya, atau neng janggap ya, atau sarung tangan kain. Setelah itu gomu janggap atau sarung tangan karet. Setelah itu neng janggap atau sarung tangan lagi kering gitu. Jadi supaya tangannya teman-teman tidak licin dan kerjanya enak ya. Usahakan juga tongkat untuk cakaran itu agak panjang supaya teman-teman tidak goyang ya, atau tidak bukan goyang ya, punggungnya tidak terlalu bungkuk ya, terlalu itu. Soalnya kalau misalnya teman-teman terlalu bungkuk ya, terlalu itu badannya sakit. Masalahnya kan kerjanya itu sekitar hampir setahunan ya, setahunan. Jadi teman-teman seperti itu terus ya. Nanti teman-teman kalau misalnya tidak diatur, tidak pakai tongkat yang panjang, tidak diikat dengan tali, teman-teman akan capek sekali ya. Nah setelah itu sudah selesai ya, itu sudah dipisahin, ditarik sudah. Setelah itu tuh teman-teman nuang ya. Nah cara nuang ini teman-teman harus sebisa mungkin ya belajar ya, cepat. Itu bisa gampang sebenarnya teman-teman, cuma dari teman-teman aja. Kalau teman-teman ada niat untuk mau nuang kerang, nah, insya Allah teman-teman bisa itu ya. Tapi kalau tidak ada niat ya tidak bisa teman-teman, harus niat ya. Jadi kalau sudah niat teman-teman pasti bisa. Saya dulu belajar itu sekitar 1 tahunan ya, 1 tahunan. Tapi masalahnya kalau teman-teman tidak bisa itu kayak banyak sekali ajuma bekerja itu teman-teman, karena di samping kanan kiri banyak orang, jadi teman-teman tidak terbiasa, makanya di situ itu bahaya ya. Nah itu bisa latihan waktu hari Minggu ya, bisa nuang di situ, caranya nuang dan belajar di situ supaya teman-teman terbiasa nuang kerang yang banyak ya dengan benar ya. Nah itu seperti itu ya. Cara kerjanya di pabrik kerang. Nah itu banyak sekali teman-teman. Nanti kalau sudah selesai itu biasanya juga dibawa ajuma ya, ditimbang. Nah ditimbang itu dimasukkan ke plastik ya, itu dibungkus dan teman-teman ngikat, biasanya diikat. Nah kalau di tempat lain itu ada yang cuma
dia ngikat sendiri, dia timbang sendiri, terus dia bawa ke tempat packing atau pojang ya, tempat pojang pembungkusan ya. Dan di sana nanti akan dibekukan dan dikirim atau dijual lagi, diekspor ya. Nah, seperti itu. Kalau saya dulu kerjanya cuma di pabrik saja. Dan selama musim panas diberi waktu untuk cuti atau untuk kerja di luar ya. Jadi panjang ya, 5 bulan ya. Jadi kalau teman-teman ingin kerja di pabrik kerang, bisa hubungi saya atau hubungi teman saya, nanti teman-teman bisa pergi ke sana, atau misalnya teman-teman bisa daftar ke Nodongbu ya. Nodongbu, cari pabrik kerang, dan pabrik kerang punya saya itu namanya adalah Dokyon Susan atau Bakjinu yang bosnya itu ya. Nah, tapi masalahnya di situ itu gajinya kurang bagus ya. Kalau misalnya teman-teman ingin cari pabrik kerang yang lain, ya mintalah gaji yang lumayan ya. Meeting dulu sebelum teman-teman sign supaya teman-teman tidak menyesal nanti ya. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe videonya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.